Pada yang terhormat Pak Fazab, kenalkan kami grup dari kelas A Siswa Informasi, dan pada video kali ini kami akan mempresentasikan terkait hasil last project kami, yaitu terkait penelitian menikah atau tidak menikah, memahami dinamika keputusan pernikahan Gen Z. Saya Firanita Kunarko. Saya Stefan Agustin. Saya Andi Magdalena Panjaitan, selamat menonton. Latar belakang dari penelitian kami ini melihat dari banyaknya generasi Z yang telah akrab dengan teknologi dan sosial media, sehingga memiliki pandangan yang berbeda terhadap pernikahan. Hal ini bisa terlihat dari data statistik yang menunjukkan penurunan angka pernikahan di kalangan generasi Z. Selain dari itu, banyak sekali alasan terkait pernikahan generasi Z, mulai dari sosial media, keinginan karir, dan juga dari diri sendiri. Kami juga mengambil data dari beberapa sumber, yaitu IDN Research Institute, di mana terjadi penurunan angka pernikahan usia dari generasi Z dari tahun 2020 dan turun menjadi 0,6% pada tahun 2022. Selain itu, kami juga mengambil data dari Badan Pusat Statistik 2024, yang mana jika dibandingkan dengan tahun 2022, angka pernikahan di Indonesia telah menurun sebanyak 128.000 menjadi 1,50 juta pada tahun 2023. Kemudian untuk kerangka berpikir kami yaitu terdiri dari 3, diri sendiri, sosial media, dan pencapaian karir. Di sini kami menggunakan hipotesis yang pertama, adanya tidak ada perbedaan yang signifikan antara jumlah pria dan wanita dari generasi Z untuk terpikirkan rencana menikah. Lalu hipotesis alternatifnya, adanya perbedaan yang signifikan antara jumlah pria dan wanita dari generasi Z untuk menikah. Lalu yang kedua, hipotesis nolnya, rata-rata umur siap menikah responden laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Dan hipotesis alternatifnya, di mana rata-rata umur siap menikah responden laki-laki dan perempuan cenderung lebih tua dari rata-rata umur responden laki-laki dan perempuan. Lalu hipotesis yang ketiga, hipotesis nolnya, postingan sosial media tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rencana menikah generasi Z. Dan hipotesis alternatifnya, postingan media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rencana menikah generasi Z. Lalu untuk hipotesis yang keempat, di mana pencapaian karir tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran untuk menikah di kalangan generasi Z, dan hipotesis alternatifnya, di mana pencapaian karir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran untuk menikah di kalangan generasi Z. Lalu hipotesis yang terakhir adalah di mana hipotesis nolnya, komitmen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran untuk menikah di kalangan generasi Z, dan hipotesis alternatifnya, di mana komitmen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pernikahan di kalangan generasi Z. Kemudian untuk uji teorinya sendiri kami menggunakan uji korelasi itu untuk mengetahui bahwa apakah ada hubungan antara usia responden dan kesiapan mereka untuk menikah. Kemudian untuk kami juga menggunakan uji Chi-square untuk mengetahui apakah ada hubungan antara jenis media sosial yang digunakan dengan frekuensi postingan mengenai pernikahan. Kemudian kami juga menggunakan uji T untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam kesiapan untuk menikah antara responden yang menggunakan media sosial tertentu dan yang lainnya. Selanjutnya kami menggunakan penelitian berupa kuesioner yang mana berisikan pernyataan untuk penelitian kami terkait pemikiran pernikahan dan juga generasi Z. Di sini adalah contoh kuesioner kami. Di sini kami menggunakan jenis kuesioner tertutup di mana terdapat 2 pilihan. Selanjutnya, kami juga menggunakan jenis kuesioner tertutup dan terbuka di mana pengisi kuesioner kami dapat memilih pilihan dan juga mengisi pilihan lainnya sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya, untuk pertanyaan lainnya, kami menggunakan jenis skala Likert, di mana kami mengambil sebuah pertanyaan lalu melakukan dengan 5 poin. Ada sangat tidak penting sampai sangat penting. Lalu kami menggunakan jenis kuesioner multiple response, yang mana responden dapat memilih lebih dari satu pilihan dalam pertanyaan ini. Selanjutnya untuk research question.
Jadi berikut merupakan research question yang kami gunakan beserta referensinya. Yang pertama, pernikahan penting bagi masa depan saya. Yang kedua, saya memiliki komitmen dalam menjalani hubungan jangka panjang. Lalu yang ketiga, seberapa sering postingan mengenai pernikahan muncul di media sosial Anda. Lalu yang keempat, media sosial di atas dapat mempengaruhi persepsi saya terhadap keinginan untuk menikah. Yang kelima, saya percaya bahwa memiliki pekerjaan dan finansial yang stabil membuat saya lebih siap untuk menikah. Dan yang terakhir, keputusan untuk menikah mempengaruhi rencana saya dalam hal pekerjaan atau karir. Kemudian variabel kategorikalnya ada jenis kelamin, komitmen jangka panjang, dan pentingnya pernikahan, kemudian media sosial, frekuensi postingan pernikahan, dan juga pengaruh media sosial, lalu pekerjaan, stabil finansial, dan juga pengaruh karir. Untuk variabel numerikalnya ada usia responden dan juga usia siap menikah. Lalu Selanjutnya, selanjutnya, untuk uji normalitas kami menggunakan Shapiro-Wilk test, di mana hasilnya untuk p-value-nya memiliki hasil di data kami distribusinya tidak normal. Karena beberapa faktor, misalnya karena data kami yang kurang cukup, seperti itu. selanjutnya terkait uji statistika deskriptif. Di sini kami menggunakan uji skewness yang mana didapatkan negatif dan menunjukkan bahwa data cenderung miring ke kiri dan berarti bahwa sebagian besar data berkonsentrasi di sisi kanan distribusi. Dan pada data ini didapatkan bahwa distribusi memiliki puncak yang lebih tajam dibandingkan dengan distribusi normal. Yang kedua juga sama seperti yang sebelumnya, di mana distribusi memiliki puncak yang lebih tajam dibandingkan dengan distribusi normal. Lalu selanjutnya kami akan masuk ke hipotesis uji hipotesis yang dimana untuk hipotesis pertama kami menggunakan uji T. Jadi dapat cukup bukti hasilnya terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 dan terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan rencana menikah. Jadi bisa dilihat di tabel ini pada main difference-nya bahwa rata-rata laki-laki memiliki keinginan lebih tinggi daripada perempuan dalam hal pernah terpikir menikah atau tidak. Nah, selanjutnya untuk hipotesis kedua, jadi di sini kami membandingkan rata-rata umur siap menikah dengan rata-rata umur responden untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dengan laki-laki dan perempuan. Jadi bisa dilihat untuk main difference-nya, di mana rata-rata umur siap menikah itu 7 tahun lebih tua dibandingkan umur laki-laki sekarang. Begitu juga dengan perempuan, uh, umur siap menikah mereka juga 7 tahun lebih tua daripada umur mereka sekarang. Kemudian untuk hipotesis ketiga, bisa dilihat bahwa kami mendapatkan p-value sebesar 0,1461 dan juga nilai chi-square sebesar 6,813 yang berarti tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara rencana menikah dengan frekuensi postingan sosial media. Kemudian untuk hipotesis 4, kami mendapatkan p-value sebesar 0,6388 dan juga nilai chi-square sebesar 2,5326 yang bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara rencana menikah dengan pencapaian karir. Kemudian untuk hipotesis nomor 5, kami mendapatkan p-value sebesar 0,000214 dan juga nilai chi-square sebesar 21,99 yang terbukti bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 dan terdapat hubungan yang signifikan antara komitmen dan juga rencana menikah. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari project final kami. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari project kami. Yang pertama, dari segi jenis kelamin atau gender, itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam pemikiran untuk menikah antara pria maupun wanita di generasi Z. Namun, untuk umur siap mereka, untuk umur siap menikah, responden, baik laki-laki maupun perempuan,
secara signifikan lebih tua daripada usia saat ini. Jadi menunjukkan kecenderungan untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Lalu yang kedua, ada beberapa faktor eksternal seperti postingan media sosial terkait pernikahan dan pencapaian karir. Itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pernikahan. Lalu, namun faktor internal sendiri seperti tingkat komitmen individu memainkan peran yang penting. Jadi terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat komitmen dan keputusan pernikahan. Jadi generasi Z yang memiliki tingkat komitmen yang tinggi cenderung lebih condong untuk menikah. Begitu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas